Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Rahadi Effendi, SIP MSI, calon guru penggerak dari SMA Muhammadiyah Bangkinang, angkatan ketiga tahun 2021. Apa kabar guru-guru hebat di seluruh Indonesia? Saya calon guru penggerak dari SMA Muhammadiyah Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan hidup. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik ada yang dalam ekosistem sekolah diantaranya murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Berikut adalah identifikasi 7 modal aset utama di SMA Muhammadiyah Bangkinang Kota. Yang pertama, modal manusia. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah bernama Wirmega MPD selalu melakukan kunjungan minimal sebulan sekali ke sekolah untuk melihat proses pembelajaran dan mengawas, juga berperan sebagai mengawasi kebijakan sekolah. Modal manusia selanjutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bernama Ihsan Sazali SPDI. Kepala sekolah yang selain dari mengatur manajemen sekolah juga mengambil keputusan tertinggi di sekolah. Tenaga kependidikan, tenaga pendidik, siswa, orang tua, pimpinan daerah Muhammadiyah Kampar. Ini merupakan modal manusia yang ada di SMA Muhammadiyah Bangkinang. Di bagian modal manusia siswa terdapat 160 siswa yang terdiri dari 2 jurusan IPA dan IPS. Kemudian prestasi siswa yang mendapatkan prestasi antara lain hafal Al-Quran sebanyak 30 juz atas nama Nyamaluddin Al-Kampari, Ahmad Algi Maulana, dan Gema Rizki. Yang membedakan dengan yang lain, di sekolah Muhammadiyah memiliki pimpinan daerah Muhammadiyah. Ini adalah kolaborasi antara pihak sekolah dan Muhammadiyah dalam hal kegiatan sekolah seperti kegiatan-kegiatan kemuhammadiyahan, milad sekolah, milad Muhammadiyah, dan kegiatan Muhammadiyah lainnya. Modal kedua adalah modal sosial. Yang pertama, Dinas Pendidikan. Kepala sekolah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan merupakan mitra dalam kemajuan sekolah. Di dalam lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, kepala sekolah dan majelis guru juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan majelis pendidikan sebagai atasan langsung sekolah dalam konteks Muhammadiyah. Kemudian adalah komite sekolah, Ikatan Keluarga Alumni SMA Muhammadiyah Bangkinang. Yang ketiga adalah modal fisik. SMA Muhammadiyah Bangkinang memiliki bangunan 3 lantai yang terdiri dari labor IPA, labor kimia, labor fisika, ruang BK, ruang majelis guru, toilet guru, dan toilet siswa. SMA Muhammadiyah juga memiliki satu bioskop mini yang disebut dengan labor. Ini bisa dimanfaatkan oleh
SMA Muhammadiyah untuk pengembangan talenta siswa. SMA Muhammadiyah juga memiliki satu buah masjid yang bisa digunakan untuk ibadah siswa. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur SMA Muhammadiyah terdapat akses internet di berbagai sudut sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Alamat sekolah SMA Muhammadiyah berada di jantung kota Bangkinang, yaitu di Jalan Dr. Araman Saleh, Jalan Muhammadiyah Bangkinang Kota, yang nyaman dari hiruk pikuk keramaian, terdapat di atas tanah seluas 2,5 hektar berdampingan dengan SD dan SMP Muhammadiyah Bangkinang. Yang keempat, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan alam di sekolah cukup asri dengan pepohonan yang rindang dan mempunyai tempat duduk atau gazebo. Halaman sekolah yang luas bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan peserta didik. Secara geografis, sekolah yang berada di pemukiman penduduk dan jalan sekolah yang dilalui beberapa sekolah, SD, SMA, SMK, STIE, dan kampus Universitas Pahlawan, juga dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar. Yang kelima, modal finansial. Modal finansial yang pertama adalah dana BOS dan uang iuran komite. Dana BOS pusat sekolah kami mempunyai modal finansial untuk kepentingan kegiatan sekolah, baik akademik maupun non-akademik, seperti meningkatkan sumber daya guru yang ikut pelatihan dan pengembangan diri, kemudian sumber daya siswa yang ikut lomba kegiatan olimpiade dan olahraga. Modal finansial yang selanjutnya adalah sumbangan. Sumbangan ini berasal dari orang tua siswa, alumni, dan masyarakat untuk kegiatan sosial sekolah, berupa memberikan santunan pada yatim piatu atau siswa tidak mampu, dan sumbangan untuk berbagai kegiatan dan pembangunan sekolah. Yang keenam adalah modal politik. Modal politik di sekolah SMA Muhammadiyah meliputi kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Puskesmas, pemerintah kabupaten dalam hal penanganan COVID-19, kerjasama dengan Basda, Badan Amil Zakat Daerah, berupa bantuan untuk siswa yang kurang mampu, kerjasama dengan perguruan tinggi daerah yang ada di Kabupaten Kampar, seperti Universitas Muhammadiyah Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Universitas Pahlawan, Politeknik Kampar, dan salah satu sekolah tinggi di Thailand. Kerjasama dengan Polres Kampar dalam pemberian pembelajaran tentang bahaya narkoba dan peraturan berlalu lintas. Kemudian SMA Muhammadiyah juga bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Kerjasama dengan organisasi Muhammadiyah dalam pengembangan keagamaan siswa di sekolah, mengundang ustadz dan memberikan nasihat dan wajangan untuk guru dan siswa. Di saat waktu sholat zuhur, siswa dan guru sama-sama sholat berjamaah di masjid. Lomba-lomba kegiatan keagamaan diadakan di luar sekolah, bekerja sama dengan Masjid Islamic Center Bangkinang. Juga ada program tahsin, tahfiz, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan hafalan Quran dari 1 juz hingga 30 juz. SMA Muhammadiyah juga memanfaatkan masjid untuk kegiatan rutin sholat zuhur secara berjamaah di SMA Muhammadiyah Bangkinang, tepatnya di Masjid Al-Amin SMA Muhammadiyah Bangkinang.